صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك المشفع صاحب القدر المرفع فمن نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نوكسات أسلام وشركين ومن الشركين تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون درما يا رسول الله منها لنفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
الحسين مرحبا مرحبا وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan istiqomah duduk di majlis yang mulia, bersama-sama mengingat Allah dan Rasulnya, bersama-sama menambah ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan segala hajat kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar, menambah ilmu, menambah wawasan, yaitu yang akan kita kaji adalah kitab Burdah. Karena Burdah ini fenomenal, terkenal, dan kita pun sering mendengar dan juga mungkin sering membaca. Maka alangkah baiknya ketika kita memahami bait demi bait, kita pahami, sehingga ketika kita membaca Burdah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah setiap malam Rabu diselingi Burdah. Selain fikih, maka akan diselingi kajian Burdah. Apa itu Burdah? Ada ulama yang mengatakan bisa Burdah, bisa Bur'ah. Kalau Burdah itu artinya selimut, kalau Bur'ah itu artinya kesembuhan. Dan Burdah ini dikarang oleh satu ulama yang begitu hebat, yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Bushiri, yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id Al-Bushiri. Dan beliau terkenal dengan syair-syairnya, dengan pujian-pujiannya. Makanya sebelum beliau mengarang Burdah, beliau itu dekat dengan penguasa-penguasa, dekat dengan raja-raja. Karena ketika itu raja-raja, penguasa-penguasa paling senang kalau didengarkan syair yang memuji raja, syair yang menguji penguasa, dan dibayar. Ketika syairnya bagus, enak didengar, bayarannya mahal. Nah, akan tetapi suatu saat beliau ini mengarang Burdah melalui mimpi. Ya, karena beliau ini orang alim, ulama,
Beliau mengarang burda melalui mimpi. Di dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memulai dengan amin tadzakkuri jironin bidi salami mazattadam anjara mim muklatin bidami ila akhirih. Akhirnya ketika beliau Al-Imam Bushiri sampai kepada bait famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, beliau terdiam. Yang arti bait itu famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, maka puncak daripada ilmu yang membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu basyarun, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah manusia. Memang kata ulama bait itu seakan-akan gak pantas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyar, manusia akan tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Nah, setelah Imam Bushiri mengatakan famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, maka puncak pengetahuan tentang Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia, lalu terdiam, seakan-akan kesulitan untuk melanjutkan bait-bait qasidah-qasidah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya dilanjutkan oleh Rasulullah wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluke Gusti. Waduh, ini mimpi hebat. Di hadapan Nabi, Imam Bushiri membacakan burdah, ya, amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazatada manjara min muqlatin bidami maulaya salli lim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedang bingung berhenti wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat itu dijadikan patokan, dijadikan pegangan oleh Al-Imam Bushiri. Ya, semuanya ada 10 fasal, dan setiap fasal mesti diawali dengan Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala khairi khalqillahi kullihimi, yaitu ala khairi khalqillahi kullihimi itu datang dan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan patokan oleh beliau Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya, itu dijadikan patokan. Dan ketika beliau berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya, beliau itu sedang diuji oleh Allah dengan penyakit lumpuh. Ya, penyakitnya lumpuh separoh, berobat kemana-mana nggak kunjung sembuh. Ya, akhirnya berjumpa dengan Nabi membacakan syair burdah. Ya, dan Nabi pun ketika dibacakan syair-syair burdah itu ya goyang-goyang kepalanya, goyang-goyang badannya, seakan-akan menikmati, ya, enak mendengarkan syair-syair burdah. Ulah sampean mengkonon tak beli, bakal baca burdah kok. Ya kadang beli ngerti jadi mbubay kadang-kadang.
Ya, tapi kalau mengerti, waduh enak. Ya enak. Kalau mengerti enak. Ya, suwe gak beli kerasa bakal enak kok. Ya, bakal enak suwe gak beli kerasa. Ya, ini Nabi Muhammad ketika dibacakan burda oleh Imam Bushairi, ya, kepalanya goyang-goyang, badannya goyang-goyang, menikmati. Ya, artinya apa? Memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perkara yang dilarang. Ya subhanallah, setelah mimpinya itu berjumpa dengan Nabi, Imam Bushairi diberikan selendang, diberikan burdah, dan penyakit yang menderita, penyakit yang mengenai Imam Bushairi itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya sembuh. Alhamdulillah. Aya digecekeun ning Kanjeng Nabi, tangi turu penyakitnya waras. Dan yang menjadi terkejutnya lagi, ya ketika beberapa hari ada sahabatnya Imam Bushairi berjumpa dengan Imam Bushairi dan mengatakan, wahai Imam Bushairi, berikan qasidah burdah, berikan qasidah yang engkau baca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal Imam Bushairi belum menulis, belum mencatat, bahkan belum menyebarkan. Ya, belum menyebarkan. Belum ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Nabi Muhammad dan dirinya. Akan tetapi ada sahabatnya yang tahu. Wahai Imam, berikan saya qasidah yang kau baca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung beliau, dari mana kamu tahu? Saya tahu karena bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang mendengarkan qasidah-qasidah yang kau baca, yaitu qasidahnya yang diawali dengan apa? Dengan amin tadzakkuri jironin bidi salami mazatta dam anjaro min muqlatin bidami. Ya, karena qasidah yang dikarang oleh Imam Bushairi banyak. Ada burdah, diantaranya Mudoriyah. Ya, itu karangan yang dikarang oleh Al-Imam Bushairi. Nah, sehingga burdah ini begitu hebat, ya, sampai sekarang. Itu kelahiran Imam Bushairi perkiraannya pada tahun 676, ya segitulah. Ya, Hijriyah. Oh, sekarang Hijriyah sudah tahun berapa? Ya, akan tetapi masih ada sampai sekarang. Dibaca di majelis-majelis, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren. Ya, karangannya kekal sampai sekarang masih ada. Itu karena keikhlasan beliau mengarang qasidah burdah. Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan mendapatkan barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sekilas daripada ya pengenalan terhadap kitab burdah atau kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bushairi. Al-Imam Bushairi. Kemudian kita langsung lanjut saja ke pasal yang pertama, Al-Faslul Awal fil Ghazal wasyak wal gharam. Pasal yang pertama ini judulnya adalah fil Ghazal wasyak wal gharam. Di dalam keromantisan dan juga kecintaan, ya, gelora cinta, keromantisan dan juga gelora cinta. Tapi cinta di sini adalah maksudnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi ini termasuk syarat iman seseorang.
Kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai aku, kata Nabi, menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, melebihi cinta kepada semua manusia. Ya, jadi kita belajar senang, belajar cinta kepada Nabi, belajar menjadikan Nabi adalah manusia yang pertama yang harus kita cintai. Ya, karena itu merupakan syarat kesempurnaan iman. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu komentar, ya, saya nggak bisa seperti itu. Saya punya orang tua, saya punya anak-anak, saya punya istri. Harusnya mereka yang lebih dicintai. Kenapa engkau wahai Nabi? Ya, komentar. Bahkan beliau berpikir sejenak, kenapa kok Nabi yang harus dicintai pertama kalinya? Akhirnya beliau menemukan jawaban, oh nanti di akhirat, ya, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, anak kita, ya, tidak mungkin bisa memberikan syafaat, karena nanti di akhirat satu-satunya makhluk Allah yang bisa memberikan syafaatul uzma khususnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka penting kita sedikit demi sedikit belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak bersolawat, banyak memuji, banyak memuja, banyak menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pasal yang pertama ini judulnya adalah keromantisan, wasyak wal gharam, dan juga cinta. Beliau mengatakan, amin tadzakkuri jironin bidhi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami. Amin tadzakkur, apakah karena mengingat jiron, tetangga, bidhi salami, yang ada di satu tempat namanya Dhi Salam. Apakah karena mengingat tetangga yang ada di Dhi Salam, yaitu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apakah karena mengingat Nabi Muhammad yang ada di Dhi Salam, mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami, sehingga kamu mengucurkan, meneteskan, mengeluarkan air mata yang keluar dari kelopak mata yang bercampur dengan darah. Apakah karena mengingat tetangga yang ada di Dhi Salam sampai-sampai kamu mengeluarkan air mata yang bercampur dengan darah yang keluar dari bola mata? Ini menggambarkan satu manusia yang begitu besar rindunya, kangannya kepada manusia yang lainnya, ya. Apalagi yang dirindu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan syair bukan sembarang syair, bahasanya tinggi. Amin tadzakkuri jironin bidhi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami. Apakah karena kamu mengingat tetangga, mengingat Nabi Muhammad, mengingat kekasih yang ada di Dhi Salam, sampai-sampai kau curahkan air mata, keluarkan air mata yang bercampur dengan darah. Ya, makanya kita banyak melihat ketika mahalul qiyam ada yang menangis, ya,
Mungkin itu karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am habatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami. Am habatir rih, atau karena tiupan angin min tilqa'i kadhimatin yang datang dari arah kadhimah. Kadhimah adalah tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kucurkan air mata yang bercampur dengan darah, ya, karena tiupan angin yang mengenai matamu itu, sehingga engkau keluarkan air mata yang bercampur dengan darah. Wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami, atau karena kilat yang menyambar di dalam kegelapan dari arah Idham. Idham juga sama, gunung Idham, yaitu tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang cinta itu kan seperti itu, enggak mesti harus melihat orangnya. Kadang-kadang lihat rumahnya wis seneng durung Bu, deleng umai bae seneng, ya, mambu wangine seneng, ya, unggal dina terbayang-bayang, ya, wonge malaka, tapi ceritane, ya, ketika ada orang menceritakan orang yang kita cintai, seneng beli Bu, seneng. Wonge malaka gini, wonge malaka aduh, tapi ceritane baik, seneng. Nah, itulah namanya gelora cinta. Nah, ini kan ada pertanyaan dan juga nanti ada jawaban. Yang mengatakan Imam Bushairi, ini yang bertanya siapa? Ya, bisa jadi yang bertanya ini Imam Bushairi tanya kepada dirinya sendiri, ya. Sehingga beliau bertanya, amin tadakuri jironin bidhi salami mazatadam anjara min muklatin bidami. Apakah karena mengingat tetangga, mengingat kekasih yang ada di salam, mazatadam anjaro, engkau keluarkan, kucurkan air mata yang bercampur dengan darah yang keluar dari bola mata. Amhabatiri, atau kamu kucurkan air mata itu karena hembusan angin yang datang dari arah kadhimah. Hembusan angin datang kepada pecinta sehingga pecinta membayangkan aroma wanginya, membayangkan bau wanginya, ya. Kenapa? Karena angin itu datang dari arah yang di situ ada orang yang dicintai, ya, langsung terbayang orang yang dicintai. Wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami, atau kamu kucurkan air mata yang bercampur dengan darah itu sebabnya adalah kilat yang menyambar pada kegelapan dari arah Idham, dari arah gunung. Ya, singarane kilat pelarak kayak foto kan Abu ya, jagat bengi gada dia terang, ya. Kamu keluar air mata sampai bercampur dengan darah, apa karena kilat, ya, yang mana kilat tersebut menerangi Idham, gunung Idham, dan gunung Idham adalah tempat yang dekat dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi katon gunung Idham, ya, katon kekasih. Ya, ada hembusan dari arah kadhimah teringat kekasih, ya, sehingga beliau selalu berhayal. Jadi pecinta ini ya senantiasa berhayal, ya. Tapi ini cintanya cinta yang betul, yaitu cinta yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, saking rindunya, saking kangennya, saking romantisnya, ya, sampai-sampai beliau ini bertanya pada dirinya sendiri, ya, rindu yang begitu berat, rindu yang begitu dahsyat, menangis, ya, bercampur dengan darah, ya. Sebabnya ini dipertanyakan, apa sebabnya? Apa karena hembusan angin, atau karena kilat, atau karena, ya, kamu ini mengingat orang yang kamu cintai, kangen, rindu berat, sehingga engkau menangis saking rindunya, saking kangennya. Warang kula sampeyan mengkonon durung? Wah, adoh ya. Wis kula sampeyan mah gelem ngaji, gelem sholawatan, alhamdulillah. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah para sahabat, ya, ada sahabat Sauban. Sauban ini sampai sakit, kurus kering. Ya, karena apa coba? Karena memikirkan bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, kenapa? Apa yang kamu rasakan? Saya sakit. Ya. Apa yang kamu pikirkan? Saya memikirkan nanti di akhirat, ya, masih bisa kumpul atau tidak dengan Nabi Muhammad. Dan sekarang di alam dunia saya mendengar suara Nabi Muhammad, kata Sauban. Melihat Nabi Muhammad, gerak-gerik Nabi Muhammad setiap hari. Nah, nanti setelah meninggal dunia, saya mati, Rasulullah wafat, ya, saya ini orang biasa, kata Sauban. Sedangkan engkau wahai Rasul kekasih Allah, makhluk pilihan, makhluk yang paling mulia, tentu surganya berbeda dengan surga saya. Kalaupun saya masuk surga, tentu surganya beda dengan surga Kanjeng mikiri sampai tekang kono, ya, mikiri alam akhirat, mikiri bakal kumpul maning beli bari Kanjeng Nabi, sampai kurus kering, sampai sakit. Ya, itulah yang namanya cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus. Famali ainaika in kul takfu fahamata wa mali qalbika in kul tastafik yahimi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.